Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la ara hudhuda am kana minal ghaibin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami'il mufassirin al-maktubin fi hadzal kitab, annallaha yataghassahum bi rahmah wa yaskunumul jannah wa yu'idu ilaina min barakatihim wa asrarihim wa karamatihim bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kajian kisah-kisah Al-Quran dalam bingkai tasawuf. Pada pertemuan ini kita sudah memasuki tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada 5 tokoh. Pertama, Nabi Sulaiman, burung hudhud, Asyib ibni Barkhiyah, kemudian jin Ifrit. Yang kelima adalah Ratu Bilqis. Di dalam Al-Quran kisah Nabi Sulaiman tokoh utamanya 5. Sekarang bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam dengan burung hudhud? Surah An-Naml ayat 20 sampai 22. Wa tafaqqadat tayra. Nabi Sulaiman kehilangan burung hudhud. Maksudnya bukan burungnya terbang. Emang burungnya tidak ada yang dimasukkan ke dalam sarang. Jadi pasukan Nabi Sulaiman, manusia, jin, binatang-binatang buas, dan burung. Bahkan atapnya, istananya Raja Sulaiman adalah burung. Di antara pasukan Nabi Sulaiman ada namanya burung hudhud. Saya tadi malam pengen lagi buat slide, mata udah luar biasa ngantuknya, kira nggak selesai. Atasnya itu agak burung hudhud itu saya cari bagaimana fotonya ya, atasnya itu kayak panjul kayak gitu. Nanti depan kita pakai itu lah. Kecil burungnya. Ketika apel, ketika sedang upacara atau sedang bertemu itu, Nabi Sulaiman kehilangan burung hudhud. Maliyala faqala maliyala ara hudhuda au kana minal ghaibin. Kata Nabi Sulaiman, kayaknya aku tidak ngelihat burung hudhud nih. Au kana minal ghaibin, atau emang benar-benar gak ada. Maliyala ara hudhuda au kana minal ghaibin. Ini menunjukkan seorang pemimpin yang tidak otoriter. Betapa Al-Quran itu indah, Pak. Nabi Sulaiman kan seorang yang nabi, raja, yang menguasai berbagai macam ilmu, menguasai berbagai macam keahlian. Ketika dia lihat hudhud tidak ada, dia tidak langsung memvonis hudhud tidak ada. Tapi dia mengatakan maliyala ara hudhuda. Kayaknya aku tidak ngelihat hudhud nih. Apa artinya? Bisa saja aku salah.
Hudhud ada, tapi gak kelihatan. Nabi Sulaiman dalam perkataan ini menjaga eksistensi dirinya bahwa dia adalah makhluk Allah yang hakikatnya lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Au kana min amkana minal ghaibin, amkana minal ghaibin, atau benar-benar ternyata emang nggak ada. Disitulah kemurkaan Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena burung hudhud tidak ada tanpa izin kepada Nabi Sulaiman. Peristiwa ini ketika Nabi Sulaiman bersama pasukannya menunaikan ibadah haji. Setelah melaksanakan ibadah haji, dalam perjalanan ke negerinya Palestina, mampirlah ke Yaman, negeri Yaman. Di situ mereka berhenti, kemudian memasang tenda. Burung hudhud ini dikatakan dalam tafsir Zadul Masir diantaranya, Zadul Masir fi ilmi tafsir, yang ditulis Ibnul Jauzi al-Baghdadi. Dan berbagai macam ahli tafsir mengatakan burung hudhud dia punya keahlian bisa menentukan di mana mata air terdekat. Jadi kalau pengen gali sumur, itu burung hudhud yang bisa menentukannya. Kan orang kalau pengen bikin sumur kan ada keahlian masing-masing, Pak. Ya. Ada yang pakai kelapa, gitu. Ada orang ahli macam-macam lah untuk menentukan di mana mata air. Burung hudhud dia punya kelebihan seperti itu. Ketika Nabi Sulaiman akan menggali, mencari mata air, dicari mana burung hudhudnya nggak ada. Maka Nabi Sulaiman dia tidak otoriter, tapi dia disiplin. Apa tanda tidak otoriternya? Maliyala ara hudhuda. Ini pertama. Yang kedua nanti ada di sini. Tapi beliau disiplin. Ini burung hudhud salah, meninggalkan tempatnya tanpa izin kepada Nabi Sulaiman. Maka kata Nabi Sulaiman, la u'azibannahu azaban sadida. Aku akan mengazabnya, aku akan menghukumnya dengan hukuman yang keras. Di sini ada beberapa penafsiran hukuman apa yang diberikan. Ada yang dikatakan dicabut bulu-bulunya, dijemur di terik matahari. Ada yang mengatakan diikat kakinya dan dijemur. Artinya diberikan hukuman yang keras nanti. Aula asbahannahu, atau aku akan menyembelihnya, hukuman mati. Ini ketegasan Nabi Sulaiman, tapi tidak otoriter. Apa? Aula ya'tiyanni bisultanim mubin, atau burung hudhud itu membawa alasan yang kuat. Ini mengajarkan kepada kita, ketika kita menyalahkan seseorang, jangan membenci dirinya, tapi salahkan perbuatannya. Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi salam, dia marah kepada burung hudhud, tapi bukan marah kepada burung, kepada zatnya, tapi marah kepada perbuatannya. Kan ada orang kesel sama orang, ya kesel aja semuanya. Semuanya pokoknya apapun dari dia, bawaannya nggak demen aja, bawaannya salah aja. Udah kesel sama seseorang, sampai orang itu mengatakan 2 kali 2 4, kalau dari dia salah.
Dari mana? Dari Bang Sony. Nggak bener udah. 2 kali 2, 4. Nggak bener. Udah keselnya udah semuanya. Nah, di sini Allah mengajarkan bagaimana Nabi Sulaiman, kan hukumannya berat Pak. Itu menunjukkan kekesalannya, kemarahannya. Tapi bukan, ternyata itulah kedisiplinannya. Kenapa? Yang ketiga, aulayatiyani bisultanim mubin, atau dia mendatang kepadaku dengan alasan yang kuat. Pertanyaan yang kemudian, kemana itu burung hudhud? Ternyata itulah kesalahan burung hudhud. Ketika pasukan Nabi Sulaiman sudah sampai ke tempat tujuan dan Nabi Sulaiman memerintahkan untuk membangun kemah, burung hudhud keluar terbang, ngelihat situasi. Disitulah burung hudhud ketemu dengan burung yang lain. Ketemu burung yang lain dari Yaman. Ada dialog di sana. Di sini bahkan dikatakan namanya Afir, Ya'fur. Dari mana kamu? Saya dari Palestina. Saya rakyatnya Nabi Sulaiman. Siapa Nabi Sulaiman? Raja yang memiliki kekuasaan yang besar, membanggakan Nabi Sulaiman. Lalu hudhudnya Nabi Sulaiman nanya lagi, kamu dari mana? Saya dari sini. Saya juga punya raja yang luar biasa. Tidak ada kekuasaannya yang melebihi raja saya. Karena dia pengetahuannya hanya pengetahuan terbatas. Siapa namanya? Ratu Bilqis. Karena ada omongan, saya punya raja yang kerajaannya mega, tidak ada tandingannya. Maka burung hudhud itu bingung, dia artinya penasaran. Setahu dia yang paling besar kekuasaannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Kehausan pengetahuan itulah yang membuat dia melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Pergilah dia ke wilayah Saba. Nabi Sulaiman di Son'a, tetap negeri Yaman. Nabi Sulaiman di Son'a pergi ke negeri Saba. Sekarang masih ada, negeri Saba masih ada di Yaman. Bahkan saya belum pernah ke sana. Ada beberapa yang mengatakan ya Sabah itu termasuk wilayah yang subur. Jaraknya di sini dikatakan sekitar 3 mil, lumayan jauh. Antara ya Son'a itu ya wilayah Jakarta Tasik lah, Jakarta Tasik gitu. Nah, pergilah ke sana dia. Melihat bagaimana keadaan di situ. Benar, ternyata ada sesuatu yang sangat luar biasa, kemegahan kerajaan yang sangat besar. Jadi itulah burung hudhud. Kemana dia? Karena melihat bagaimana kerajaan Saba. Di mana di Palestina ada penafsiran yang baru ini, orang Indonesia dikatakan itu di Jogja. Di Jogja, Sulaiman tuh Salama apa di Jogja Solomon, di Jogja ada daerah itu Sulaiman. Tapi itu ya lemah lah. Walaupun dia dalam penelitiannya menguatkan itu dengan lemah. Tapi yang benar ya dia itu ada di Palestina. Ketika Nabi Sulaiman mengatakan seperti itu, aku akan menghukumnya, burung hudhud tahu dia salah gitu. Dia salah. Tapi kesalahan dia akan terbayar dengan informasi yang Nabi Sulaiman tidak tahu.
Inilah karomahnya burung hudhud. Al-Quran mengatakan famakasa ghaira ba'idin. Nabi Sulaiman pas bicara seperti itu tidak lama. Famakasa ghaira ba'id, pakai fa bukan pakai thumma. Pakai fa bukan pakai thumma. Ketika Nabi Isa, kisahnya Nabi Isa, kenapa Nabi Isa diajarkan dulu tentang kitaban wal hikmah wal Taurat wal Injil? Kenapa Nabi Isa diajarkan cara menulis, ilmu hikmah itu adalah ilmu-ilmu, baru diajarkan kitab Taurat dan kitab Injil. Kenapa tidak diajarkan kitab Taurat dulu baru kitab Injil, baru ilmu-ilmu yang lain? Di situlah dijawab oleh Al-Imam Ar-Razi, kitab Taurat, kitab Injil itu kitab dari Allah yang di dalamnya penuh dengan rahasia-rahasia. Kalau tidak dibekali dengan ilmu, dia tidak akan melihat keajaiban daripada kitab Taurat dan kitab Injil. Begitu pula Al-Quran. Al-Quran, ketika bapak, ibu mempunyai keilmuan membaca Al-Quran, akan merasakan keajaiban Al-Quran. Saya tidak tahu apa pernah saya ceritakan, kalau saya ulang. Seorang doktor ahli saraf dari Cina masuk agama Islam karena satu ayat yang sering dibaca kiai-kiai ketika menjelaskan tentang hukuman di neraka. Kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha. Ini ahli saraf di Emirat, di Emirat sedang seminar, dikasih ayat itu, satu ayat doang, Pak. Dibilang, saya pengen pulang ke negeri saya teliti ini ayat dengan terjemahnya. Kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha. Dijelaskan siksa neraka itu tidak akan pernah berhenti sedetik pun, kan gitu. Karakter siksaan neraka enggak berhenti sebentar pun, enggak, terus menerus. Dicontohkan dalam Al-Quran, kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka hancur, kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Kita lewatin aja itu ayat, kita lewatin aja, biasa aja. Oh iya, setiap kulitnya hancur diganti lagi. Kalau kita, karena kita nggak punya ilmu saraf gitu. Ternyata orang yang ahli saraf, dia tertegun dia ketika satu ayat mengatakan tidak ada jedah sedikit pun dalam hukuman neraka. Ayat yang menjelaskan contohnya ketika kulit hancur diganti dengan yang baru. Bukan badan hancur dulu, bukan sampai semuanya kebakar, hancur, diganti lagi, enggak. Kulit hancur. Apa artinya? Al-Quran ada ilmu saraf di situ. Di balik kulit manusia ada ribuan saraf yang merasakan panas, dingin. Ketika saraf itu mati, maka dia tidak merasakan apa-apa lagi. Mau dibakar, mau diapain, nggak terasa apa-apa. Bebal apa yang itu ya, yang diapain aja udah nggak terasa. Ternyata Al-Quran menjelaskan tentang ilmu saraf, walaupun Al-Quran bukan buku pedoman ilmu saraf. Apakah Nabi Muhammad orang yang ahli saraf? Tidak. Dia seorang nabi saja. Dia dokter, dia seorang nabi. Oh, ternyata
kitab Al-Quran bukan dari Nabi Muhammad, tapi dari yang mempunyai kita semuanya, Allah. Dia masuk Islam. Ada ayat yang sering kita baca, la uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah dengan rel, bimawak, dengan jalan-jalan bintang-bintang yang di langit. Itu orang astronomi sampai terheran-heran, Pak. Itu Muhammadmu, dia ahli astronomi. Tidak, Muhammadku tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Bukan bodoh, tapi dia alim, tapi nggak bisa baca. Dia bukan ahli astronomi. Dia seorang nabi, seorang rasul. Kalau gitu Al-Quran bukan ciptaan nabimu. Kenapa? Karena pada saat itu 14 abad yang lalu ilmu astronomi belum seperti sekarang. Tapi kitab Al-Quran sudah berbicara, di langit itu ada rel, Pak. Ada rel buat matahari, ada rel buat bulan, ada rel buat Plato, buat Saturnus. Kenapa tidak bertabrakan? Karena setiap bintang itu ada relnya. Itu dalam Al-Quran, la uqsimu bimawaqi'in nujum. Begitu pula ayat ini, hanya huruf pa saja kita, ya Allah, saya bilang, Allah menjelaskan karomahnya burung hudhud dengan mengatakan famakasa ghaira ba'idin. Tidak lama, karena pakai fa, Pak. Fa itu enggak lama. Enggak lama Nabi Sulaiman marah seperti itu burung hudhud sudah ada di tempat itu. Sedangkan jaraknya antara Son'a dengan Sabah sekitar 3 mil. Jadi perjalanan yang luar biasa itu. Bisa karena ketakutannya, karena ingin membawa kabar yang sangat mahal sampai kepada Nabi Sulaiman. Faqala, burung hudhud itu berkata, ahadtu bima lam tuhit bihi. Aku membawa informasi sesuatu yang tidak kamu ketahui. Dia ambil yang ketiga nih, punya alasan yang kuat biar dia tidak dihukum. Ahadtu bima lam tuhit bihi. Aku bawa informasi yang kamu tidak tahu. Kalau kamu pengen bunuh saya silakan bunuh, tapi kamu tidak dapat informasi saya. Wajituka min saba'in binaba'in yakin. Wajituka bisaba'in binaba'in yakin. Aku datang dari negeri Saba. Wajituka min saba'in binaba'in yakin, dengan berita yang benar, bukan hoak. Berita yang benar-benar kebenarannya, valid kebenarannya. Nah, apa yang dapat kita ambil pelajaran? Apa tafsir sufinya? Pertama, wattafaqqadat tayra, itu ibarat seorang yang lalai kepada Allah. Orang yang maksiat, orang yang lalai, itu seperti keluar dari rel. Sebagaimana burung hudhud tidak taat kepada Nabi Sulaiman. Ibarat seperti itu. Apa yang harus kita lakukan ketika melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, melakukan ghaflah? Pertama, lau azibannahu azaban sadida. Kita harus menghukum dengan hukuman yang kuat, hukuman yang berat. Misalnya ketika melakukan kesalahan, dibayar dengan zikir yang banyak, sholat sunnah yang banyak, menebus kesalahan kita dengan puasa sunnah, khatam Quran. Jadi menghukumkan diri kita
agar keridhaan Allah tidak hilang dari kita. Aula asbahanahu, atau kita benar-benar meninggalkan perbuatan itu. Aula yatiyanni bisultani mubin, artinya mendatangkan sesuatu yang lebih baik lagi, memperbaiki diri. Ini pertama. Yang kedua adalah burung hutut yang kecil itu bisa mendapatkan karomah dari Allah. Apa diantaranya? Bisa ngelihat mata air yang ada di bawah tanah. Yang kedua, bisa melakukan perjalanan yang begitu cepat. Apa yang menyebabkan itu? Karena hikmahnya, karena kecintaannya kepada kekasih Allah, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika kita mencintai Allah dengan mencintai kekasih Allah, maka Allah akan memberikan kita karomah. Kemuliaan bukan berarti kesaktian ya. Karomah itu bukan berarti kesaktian. Bisa saja karena kita cinta dengan kekasih Allah, ibadah kita jadi enak, zikir kita jadi nyaman, sholat kita jadi khusyuk. Itu karomah dari Allah. Dalam ayat yang lain Allah mencontohkan bagaimana seekor anjing, Pak, Ashabul Kahfi kan, wa yaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum. Bagaimana Allah memuliakan anjing yang bagi kita mazhab Syafi'i najisnya najis mughalazoh, tapi karena khidmahnya kepada kekasih Allah, wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasit, yang kakinya itu, anjing itu menutupi pintu goa. Tidurnya begitu, Pak. Kan tidur gak nyaman, Pak. Anjing itu kalau tidur kan kayak gini. Ini kakinya melonjor, yang depan ke depan, yang belakang ke belakang, Pak. Nutupin pintu goa. Tidurnya gak nyaman, tapi dipaksa oleh anjing itu. Tujuannya apa? Menutup pintu goa agar tidak ada orang yang masuk dan mengganggu istirahatnya Ashabul Kahfi. Itu pengorbanannya. Maka anjing itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat Rasulullah, itu ada kitab Al-Jami fi Karamatil Auliya, kumpulan karomah-karomah para wali yang ditulis oleh Yusuf An-Nabhani. Bab pertama diceritakan karomah para sahabat Rasulullah. Bagaimana karomahnya Umar, bagaimana karomahnya Abu Bakar, bagaimana karomahnya Utsman, Ali dan semuanya. Ternyata yang menyebabkan itu bukan hanya karena sholatnya mereka, bukan karena puasanya mereka, tapi karena kecintaannya, kepatuhannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan apa yang disampaikan oleh burung hut-hut. Inni wajadtum ro'atan, kata burung hut-hut gitu. Aku mendapatkan seorang perempuan, tamlikuhum, yang mempunyai kekuasaan. Artinya perempuan itu menjadi ratu. Wa utiyat min kulli syai'in walaha arsun azim, dan telah diberikan kepadanya kekuasaan yang sangat luar biasa. Walaha arsun azim, kerajaannya megah, berlapiskan emas dan sebagainya. Tapi sekarang sudah tidak ada.
Kerajaannya di Sabah udah nggak ada. Cuman bekas-bekasnya, puing-puingnya lah. Jadi berita yang dibawa oleh burung hudhud yang Nabi Sulaiman nggak tahu. Nabi Sulaiman tidak tahu, meskipun dia rajanya pada saat itu. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum, ada seorang ratu yang wa utiyat min kulli syai'in, yang telah mendapatkan segala-galanya, mewah, kekuasaannya besar. Cuman masalahnya satu, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisams min dunillah. Ini masalahnya. Nabi Sulaiman tidak tertarik dengan ini, Pak. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsun azim. Nabi Sulaiman enggak tertarik. Iya, Nabi Sulaiman udah kaya, udah punya kekuasaan yang besar. Tapi yang membuat Nabi Sulaiman tertarik adalah wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisams. Aku mendapatkan dia dan kaumnya menyembah matahari. Menyembah matahari. Disitulah Nabi Sulaiman tertarik, terpanggil untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Apa yang menarik lagi, Allah menceritakan ini. Burung hudhud ngomong. Jadi burung hudhud meskipun kecil dia, tapi dia tingkat keilmuannya luar biasa. Aku melihat mereka menyembah matahari. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan yang menghiasi perbuatan-perbuatan mereka. Ini kan ketauhidan yang tinggi, Pak. Ada istilahnya istidraj. Ada mukjizat, karomah, istidraj. Kalau mukjizat hal yang luar biasa yang dialami oleh para nabi. Karomah hal yang luar biasa dialami oleh para wali. Istidraj hal yang luar biasa yang dialami oleh orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik. Yang kemarin di Mandalika itu karomah atau istidraj? Saya bilang bukan karomah, bukan istidraj, bukan. Biasa aja. Kalau luar biasa, dia baru nyalain ini, dupa, berhenti hujannya, dia kehujanan, Pak. Cuman bedanya karomah dengan istidraj, wali juga bisa berhentiin hujan, Pak. Tapi wali tidak pernah mengatakan memastikan. Bedanya dukun dengan wali, Pak. Wali ada doa juga, ada doa untuk menghentikan hujan, tapi tidak memaksa Allah. Nggak berani wali itu. Kenapa? Yang menurunkan hujan adalah Allah. Nggak berani nantang. Cuman istilah kata, biar saya lobby dah, saya mohon kepada Allah karena ada acara sesuatu, biar hujannya dipindahkan. Pakai adab. Tapi kalau istidraj, dukun, nggak pakai adab, maksa ya, tenang, saya jamin tidak turun hujan, ngelawan Allah. Itu namanya istidraj, Pak. Kenapa? Wa zayyana lahumus syaitanu anha. Dihiasi perbuatan mereka oleh setan. Nah, inilah yang berbahaya. Orang yang enggak sholat, orang yang enggak ibadah, tapi sukses. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Yang membuat sukses mereka adalah setan. Ini pelajarannya dalam ilmu sufinya adalah hati-hati dengan kebaikan
sedangkan kamu melakukan kemaksiatan kepada Allah. Khaf min wujudi isani ilaik wa dawami isaatika ma'ak. Takutlah dengan kebaikan yang kamu dapati dan satu sisi kamu sedang melakukan kemaksiatan terus, tidak ibadah. Sayakunu zalika istidrajan laka. Bisa jadi itu adalah istidraj bagimu. Apa? Allah mengabulkan keinginanmu bukan karena rahmatnya Allah, tapi karena kebencian Allah. Allah benci kepadamu bukan karena kamunya, tapi karena perbuatanmu. Ini yang bahaya. Fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun. Setanlah yang menutup pintu mereka sampai mereka itu tidak mendapatkan hidayah. Baik, ada beberapa menit, silakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Ada? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan sampai waktu ini ya. Tanya. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita burung hurhut tadi dikatakan bahwa Nabi Sulaiman dalam perjalanan lalu dia berkemah, lalu dia inspeksi pasukan lah kira-kira gitu ya. Lalu burung hurhut tidak ada gitu, karena dibutuhkan untuk mencari sumber air. Ada pendapat lain mungkin ya mengatakan bahwa sebenarnya Nabi Sulaiman lagi di istananya. Ya ada rapat kabinet lah kira-kira begitu ya. Lalu burung hurhut tidak ada gitu. Sehingga dia cari kemana ini burung hurhut. Nah pertanyaannya adalah, apakah memang Nabi Sulaiman itu dalam perjalanan dari dan kemana, atau memang dia ada di istananya pada saat itu? Satu. Yang kedua, posisi negara Nabi Sulaiman itu di mana sebenarnya sih? Di Yaman atau di mana gitu? Sampai saat ini saya tidak paham itu di mana posisinya gitu loh. Lalu negeri Sabah itu ada di mana? Jarak dari negeri Sabah ke negeri Yaman itu apa? Kalau tadi dekatkan 3 mil, sebenarnya dekat sekali gitu loh. Sementara Nabi Sulaiman itu bisa pasukannya bisa menguasai angin gitu kan. Itu. Dan yang ketiga mungkin tambah juga cerita tentang semut itu. Ketika Nabi Sulaiman dalam perjalanan katanya ada pasukan semut tuh, ayo segera masuk ke dalam lubang. Ada tentara Nabi Sulaiman yang mau lewat, nanti kita terinjak gitu. Itu apa makna tasawufnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, memang ada beberapa pendapat. Di antaranya kisah ini apakah Nabi Sulaiman sedang perjalanan atau ketika Nabi Sulaiman sedang di istananya. Kalau istananya Nabi Sulaiman itu di Palestina. Kerajaan Nabi Sulaiman ada di Palestina. Sedangkan Sabah itu ada di Yaman. Ada di Yaman. Jadi kalau memang hitungannya sampai burung hut-hut sampai ke Yaman itu begitu jauh. Gitu. Pendapat yang kedua, memang Nabi Sulaiman sedang dalam perjalanan dan mereka berada di negeri Yaman. Negeri Yaman. Di sini saya ngambil rujukannya di Ibnul Jauzi di Zadul Masir. Bahkan Ibnul Atiyah Al-Andalusi, kemudian Al-Kasabnya Az-Zamakhsyari, Syekh Nawawi Al-Bantani rata-rata mengatakan ya memang itu dalam perjalanan di negeri Yaman gitu. Itu pertama. Wallahu alam, tapi memang lebih masuk akal ketika di Yaman. Bahkan di sini dikatakan mereka di sini dalam Marohil Labid dalam tafsirnya Syekh Nawawi Al-Bantani dikatakan bahwa
mereka itu menyembelih, jumlah hewan yang disembelih setiap hari itu sampai 5.000 onta, 5.000 sapi, sampai 20.000 kambing. Dikuatkan juga oleh Az-Zamakhsyari, kemudian oleh Nawawi Al-Bantani tentang perjalanannya ketika sedang ibadah haji. Itu pertama. Jadi lebih ini kuat ketika di Yaman. Nggak jauh antara Sabah 3 mil atau berapa, lumayan juga antara Sabah dengan oke, di sini maaf sini. Sedangkan jarak antara Son'a itu ibu kotanya Yaman sekarang, tempat Nabi Sulaiman membangun kemah. Jarak waktu antara perjalanan Sulaiman, jarak antara Son'a, tempat Sulaiman dan pasukannya istirahat, dan negeri Sabah ditempuh 3 hari berjalan kaki. Al-Qurtubi dalam tafsir Jami'ul Ahkam mengatakan 3 mil. As-Suyuti dalam tafsir Ad-Durrul Mansur meriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Luhaiha, sesungguhnya Ma'rib Sabah, negeri Ratu Bilqis, hanya 1 mil dari Baitul Maqdis. Ini pendapat yang itu. Jadi itu pertama. Tapi artinya emang ada terjadi ikhtilaf lah. Yang kedua, di mana kerajaan Nabi Sulaiman? Pastinya di Palestina. Kenapa? Nanti ada kisahnya, Nabi Sulaiman ingin memindahkan istananya Ratu Bilqis. Maka tokoh yang kedua itu jin Ifrit menawarkan jasa akan memindahkan istananya sebelum dia bangun. Kalau Asif Ibn Barhiyah sebelum dia mengedipkan matanya. Itu antara Yaman dengan Palestina. Gitu. Yang ketiga adalah ketika Nabi Sulaiman dengan pasukannya, itu intinya adalah doanya. Kata udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduh. Kata Raja Semut, masuklah kalian ke dalam lubang karena kalian akan terinjak-injak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya, wahum la yas'urun. Mereka tidak tahu itu. Fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman tersenyum. Apa yang dibaca? Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala sholihan tardahu. Pelajaran sufistiknya adalah ketika kamu mendapatkan keajaiban. Kan Nabi Sulaiman gak setiap hari dengar suara ini semut, Pak. Kalau Nabi Sulaiman setiap hari dengar suara semut, gak bisa tidur, Pak, berisik. Kita bersyukur nih, gak bisa dengar suara semut, suara binatang-binatang, gak bisa ngelihat makhluk-makhluk gaib, Pak. Coba kalau dibukakan oleh Allah tabirnya, kuping kita dengerin tuh. Ya kata Nabi, ketika ada disiksa kubur itu semuanya pada dengar kecuali manusia. Dibukakan kuping kita lewat kuburan, nggak bisa nyaman, Pak. Dibukakan tabir mata kita, dikit-dikit ngelihat makhluk-makhluk yang aneh. Ke restoran enak makannya, wah lihat yang aneh-aneh. Bagusnya ditutup sama Allah. Begitu pula Nabi Sulaiman, Pak. Nggak setiap hari dia dengar suara semut. Tapi ternyata ketika dia sedang dengan pasukannya, Allah bukakan hijab kupingnya sampai mendengar suara semut. Dia tidak mengatakan, aku enggak. Apa, langsung dibentengin kenikmatannya biar enggak kemana-mana. Apa? Dengan bersyukur. Rabbi auzi'ni, ya Allah berikan aku kemampuan untuk bersyukur kepadamu. Wa ala walidayya, bersyukur kepada kenikmatan orang tuaku. Ini yang luar biasa.
Apa yang kita peroleh dari ayat ini nih, apa yang engkau peroleh hakikatnya adalah perjuangan dari orang tuamu. Jangan lupa jasa orang tuamu. Maka kelompok-kelompok ahli sunnah, kelompok-kelompok ulama-ulama kita lah, sering kalau mau lebaran itu namanya murwahan, tahlilan, ziarah kubur. Tujuannya begitu. Wa a'mala salihan tardah, ya Allah berikan aku kemampuan untuk melakukan perbuatan yang baik. Wa adkhilni fi ibadika salihin, dan masukkanlah aku kepada hamba-hambamu yang saleh. Itu intinya di situ. Gitu ya. Baik, mungkin ada lagi? Makasih, Pak. Silakan. Tadi menjelaskan kalau Ratu Bilqis itu menyembahnya kepada matahari. Kalau Nabi Sulaiman menyembahnya kepada Allah. Iya. Nah, dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu kan menyembahnya kepada Allah dengan gerakan kalau kita sholat 5 waktu kan gitu. Nah, kalau seperti apakah sama, Pak? Seperti nabi-nabi itu menyembahnya seperti kita ini dengan ada gerakan-gerakan sholat demikian. Karena kalau lihat kita yang sekarang ini kan misalkan agama Nasrani gitu kan, itu kok nyembahnya cuma nyanyi-nyanyi aja, bagaimana tentunya, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih. Iya, baik. Para nabi, para rasul tauhidnya sama. Tauhidnya sama, akidahnya sama. Menyembah Allah. Nah, cuman syariatnya berbeda. Syariatnya pelaksanaannya. Kalau tauhidnya sama semua, la ilaha illallah. Sama. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad mengucapkan la ilaha illallah. Cuman pelaksanaannya, syariatnya beda. Gampangnya lah, Nabi Sulaiman, Nabi Adam, karena cuman dia saja, maka anaknya boleh menikah dengan menyilang. Kan setiap lahir kan Nabi Adam 2. Itu diantaranya. Kalau Nabi Musa bajunya kotor, maka nggak boleh dicuci, dipotong. Nah, kalau ibadahnya mereka menyembah Allah, tapi caranya memang berbeda. Ada riwayat mereka itu tetap ibadah tapi tanpa ruku, nggak pakai ruku dia, sholat, sujud, berdiri lagi, 2 rakaat jumlahnya. Maka ketika Islam datang, ada perintah warka'i ma'ar rakiin. Warka'u ma'ar rakiin. Rukulah engkau bersama dengan orang-orang ruku, ditambahkan dengan rukunya. Ada juga riwayat sama sholatnya sama kita, cuman waktunya cuman pagi dan sore saja. Bagaimana dengan umatnya Nasrani? Al-Quran mengatakan ya Maryam muknuti wasjudi warka'i ma'ar rakin. Ya Maryam, innallaha astafaki wa toharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam muknuti wasjudi warka'i ma'ar rakin. Ya Maryam, engkau adalah wanita yang terpilih dari wanita-wanita yang lain. Yang Maryam, tundukkan dirimu dengan sujud dan ruku kepada Allah. Artinya agama Nasrani syariatnya pun sama. Sholatnya ada rukunya, ada sujudnya. Dan ini masih dilakukan oleh orang-orang Nasrani Suriah. Bapak kalau lihat jangan heran, ada orang Kristen tapi Nasrani Suriah. Sama kita sholatnya, Pak. Sama kita. Ada takbirnya, ada rukunya, ada sujudnya, sama. Cuman perbedaannya satu doang.
Mereka mengatakan ilahul ab, ilahul Tuhan man, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, itu doang. Kalau caranya sama, silakan nanti di Google lihat Kristen Suriah. Itu ibadahnya. Dan jangan mengatakan, oh mereka hati-hati, mereka itu ingin menipu kita. Enggak. Emang aslinya begitu mereka sholatnya. Aslinya begitu. Sholatnya mereka memang gitu. Baik. Kemudian apakah kekafiran sudah ada? Sudah ada, Pak. Kekafiran dimulai pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Itulah yang kata Nabi Nuh, jangan biarkan di bumi ini ada siapapun, hancurkan semuanya. Maka turunlah air bah. Jadi kekafiran pertama kali muncul pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, dan terus menerus, terus gak pernah habis. Jadi jangan ada niat, ada mimpi ingin menjadikan negeri ini negeri muslim semua, enggak akan bisa, Pak. Emang pasti ada orang muslim, ada orang kafir, itu dah. Tapi jangan sekali-kali mengatakan semuanya masuk surga, jangan, nggak berani. Dah. Mohon maaf, orang-orang liberal kan mengatakan begitu, semuanya bakal masuk, kan masing-masing punya keyakinan. Yang penting mereka baik aja, enggak. Bapak hanya jawab gini aja, saya tidak berani mengatakan itu. Meskipun saya tahu Tuhan saya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi Allah mengatakan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang kafir, orang musyrik, orang Nasrani berada di dalam neraka jahanam. Terserah. Kalau Allah memasukkan mereka, terserah. Tapi itu bukan hak prerogatifnya kita. Itu hak prerogatifnya Allah. Gitu ya. Baik, cukup ya. Mudah-mudahan nanti bulan Ramadan masih bisa dilanjutkan. Masih ada Ramadan, masih libur atau jadi nggak ada liburnya. Kita ketemu dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Al-Fatihah. Ya karena wudu ya karena Allahumma bihaqil Fatihah bisri Fatihah ya farijal ham ya kasifal qawm ya man yabdi yaghfir wa yarham Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana mimma tafarruqan masuma wa la mana syaqiya wa la mahruma dawahum fiha wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.